Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rojita dengan NIM 2024 0301 03001 Prodi Manajemen Dakwah. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu dasar-dasar manajemen Islam. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang materi tugas saya, yaitu manajemen resiko. Jadi di mana manajemen resiko ini saya membahas tentang 4 poin, yaitu pengertian manajemen resiko, tujuan manajemen resiko, dan ketiga manfaat manajemen risiko, dan keempat adalah proses manajemen risiko. Yaitu pada poin pertama, yaitu tentang pengertian manajemen risiko, yang dimana sebelum kita mengetahui apa itu manajemen risiko, kita harus mengetahui apa itu manajemen dan risiko. Jadi manajemen itu adalah proses pengelolaan sumber daya yang terbatas atau minim yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga mencapai tujuan tertentu, seperti itu. Sedangkan risiko itu adalah kemungkinan yang kita tidak harapkan. Secara harfiah ini, risiko adalah potensi terjadinya sesuatu yang berdampak buruk, baik itu pada diri sendiri atau suatu entitas usaha. Atau secara sederhana nih, bahwa risiko itu adalah kerugian yang merugikan, atau diartikan sebagai kemungkinan kejadian yang merugikan, seperti itu. Di sini ada beberapa pengertian manajemen risiko menurut para ahli. Ada dua, yaitu Milton Churgate yang menjelaskan bahwa manajemen risiko itu adalah penerapan beragam kebijakan dan prosedur untuk meminimalisasi peristiwa yang menurunkan kapasitas dan kualitas kerja perusahaan. Sementara menurut Ashworkin, manajemen risiko itu adalah usaha mengurangi risiko dalam proses pelaksanaan teknis dan pengambilan keputusan bisnis. Jadi dalam sebuah bisnis nih, untuk mengambil sebuah itu harus dipikir secara matang, seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan nih secara sederhana bahwa manajemen risiko itu adalah proses mengelola, mengawasi, dan mengambil keputusan guna menghindari risiko kerugian atau inefisien bisnis. Inefisiensi itu adalah sangat penting agar kita tidak boros dalam apa, yaitu satu, waktu, yang kedua dana maupun tenaga, seperti itu. Dan poin kedua yaitu adalah tujuan manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko ini ada 5. 1. Melacak sumber risiko. Yang kedua, menyediakan informasi risiko bagi perusahaan. Dan yang ketiga, meminimalisir kerugian akibat terjadinya risiko. Dan keempat, memberikan rasa aman bagi stakeholder. Stakeholder di sini bukan sebatas investor saja, tetapi juga pekerja dan supplier, asuransi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Dan kelima, menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Betul, poin ketiga yaitu manfaat manajemen risiko dalam perusahaan, yaitu 1. Membantu perusahaan mencapai visi misi. Yang kedua, mencegah perusahaan mengalami kompleks. Kompleks di sini adalah keadaan yang mendatangkan kegagalan, jadi harus dicegah dalam perusahaan, seperti itu. Dan ketiga, meningkatkan keuntungan perusahaan. Dan keempat, menjaga kepercayaan stakeholder. Dan kelima, nah ada 4 saja ya guys. Dan itu kemudian ada proses manajemen risiko. Dalam perusahaan ini memiliki beberapa komponen atau tahap, yang antaranya 1. Sasaran analisis risiko.
Yang kedua, lingkungan yang berpotensi memunculkan risiko. Yang ketiga, ada identifikasi peristiwa penyebab risiko. Yang keempat, evaluasi jenis risiko. Dan kelima, pengambilan keputusan atas risiko. Dan keenam, dokumentasi proses manajemen risiko. Ketujuh, menginformasikan risiko pada stakeholder. Seperti itu. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang materi saya tentang manajemen risiko. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.